Halo JBL, balik lagi sama gue di Tepok Bule. Kali ini, di episode hari ini, gue mau ngomongin soal El Capitano, Kapten Indonesia. Legend, masih main sampai sekarang. Hendra Setiawan. Saking banyaknya prestasi, kita udah nyerah dah. Ngitungnya gimana, udah pusing. Emang udah no debat ini. Kalau Kojeng itu udah no debat. Tapi kali ini gua mau ngomongin 7 prestasi terbaik Hendra Setiawan versi gue. Nah, udah gak usah kelamaan dah. Kita langsung. Di nomor 1, Indonesia Open 2005. Indonesia Open 2005. Kenapa Indonesia Open 2005? Karena menurut gua Hendra dan almarhum Markis Kido di masa itu masih umur 21, 22, belum mature lah. Maksudnya itu masih backup. Belum yang ganda utama masa itu. Tapi tahu-tahu di tahun itu juara Asia di tahun 2005 dan juara Indonesia Open. Nah, gue mau bacain nih, di Indonesia Open dia ngalahin Lars Paske, Jonas Rasmussen di babak quarter 15-11, 17-14. Di semifinal ngalahin pasangan senior Malaysia, Chun Tan Fook, Lee Wan Wah. Nah, sekarang udah pada ngelatih nih. Chun Tan Fook di Hong Kong, Lee Wan Wah-nya di Jepang. Hendra masih main. Umur udah 39. Sampai 40 nggak tahu nih Kojeng. Pokoknya kalau masih berprestasi mah gas terus. Balik lagi. Lawan Chun Tan Fook, Lee Wan Wah menangnya jus 17-16, 17-14. Oh, ini masih era game 15, pindah bola. Di final, Hendra Kido ngalahin legend juga, senior juga, Sigit Budiarto, Chandra Wijaya. Skornya rubber set. 15-10, 15-12, 3-15. Rubber set, wah itu game 15, rubber set sih lumayan tuh. Capek juga. Nah, kan dilihat kalau dari pasangan muda tahu-tahu bisa juara langsung der. Nah, ini salah satu turning point Hendra Kido jadi pasangan yang berbahaya di dunia. Startingnya tuh dari tahun 2005. Karena menurut gua Kojeng waktu itu masuk pelatnas kalau nggak 2002, 2003 dah kalau nggak salah. Di next pertandingan ada kejuaraan dunia 2007. Ini agak seru. Kenapa agak seru? Karena di masa itu pelatnas PBSI di sektor ganda putra ada 2 tim. Tim Coach Heri Ipe dan Coach Sigit Pamungkas. Hendra Kido waktu itu ada di timnya Sigit Pamungkas. Jadi ada 2 tim nih, agak ada saingan-saingan di dalam ganda putra pun ada saingan, ada dualisme. Nah, di babak quarter final World Champ 2007 ngalahinnya senior kita juga, Chandra Wijaya, Tony Gunawan. Tony, tapi Tony udah bela sama Amerika, US. 21-12 udah ganti skor. Skornya 21 sekarang. 21-12, 21-19. 2 game aja, nggak usah lama-lama. Di semifinal ngalahinnya yang sama yang kayak tadi, Chun Tan Fook, Lee Wan Wah, tapi ini ketat. Jus-jusan. 22-20, 28-26 di partai final. Lawannya Rising Star juga waktu itu, Golden Boy-nya Korea, Lee Yong Dae sama Jung Jae Sung. 21-19, 21-19. Ini bener-bener waktu itu tuh gue juga ada di pelatnas, waktu itu gue masih junior. Ngelihatnya tuh wah gila, Hendra Kido juara dunia. Maksudnya keren banget. Mungkin kan terakhir juara dunia tuh juga tahun 97 ya kali ya. Ganda putra. Oh enggak, 2001. 2001 Halim sama Tony di Amerika finalnya sama Halim sama Tony belum pindah ke Amerika. Finalnya lawan Chandra Sigit. Waktu itu All Indonesian Final di tahun 2001. Di 2007 juara lagi Markis Kido, Hendra Setiawan. Next. Ini udah ganti partner.
di All England 2014. Kenapa 2014 itu salah satu yang terbaik menurut gue? Karena di masa itu Hendra secara individual dia udah dapat semua kecuali emang All England. Tapi gimana ya, rasa haus gelarnya tuh emang the best deh Kojeng tuh. Gila, dia emang nggak pernah puas gitu kalau menurut gue. Dan dia tuh juga kalau ngelihat Hendra tuh udah juara, maunya juara lagi, juara, maunya juara lagi. Ya dia nggak pernah jumawa lah. Dia pokoknya dia mikirnya abis juara besok udah biasa aja gitu. Nah di 2014 sebenarnya tuh ada peluang di 2013. Udah unggul jauh, tiba-tiba kalah, jadi kalah kebalik lawan Chuzian sama Lu Xiaolong. Di 2014 udah nggak mau kecolongan lagi. Hendra Hassan di 2014 ngalahin Fu Haifeng Zhangnan di quarter 23-21, 22-20. Di semifinal ini agak menarik juga. Ahsan Hendra ketemu Marcus Fernaldi Gideon sama Marquis Kido. Mungkin ini adalah partai pertama Hendra lawan Kido. Setelah lama partneran mungkin ada 12 tahun, akhirnya ketemu di pertandingan buat pertama kali buat jadi lawan. Di final Hendra Hassan ngalahin Endo sama Hayakawa 21-19, 21-19. Ini adalah kenapa jadi yang terbaik? Karena ini jadi yang pelengkapnya Hendra di individual event. Semua udah dapat All England, kejuaraan dunia, Asian Games, Olympic, All England. Itu jadi kalau di Indonesia tuh kadang-kadang suka aneh. Ada yang juara Olympic, juara dunia, juara Asian Games, nggak juara All England. Ada yang juara ya gitu-gitulah. Ada yang pokoknya ada yang miss satu. Tapi kalau Hendra di individual event sempurna, lengkap. Next. Ini pertandingan All England 2019. Ini juga menarik karena Hendra Hassan memutuskan untuk profesional keluar dari pelatnas secara status, tapi emang secara latihan masih di pelatnas. Tapi masa itu prestasinya belum kayak sekarang balik lagi. Agak struggle juga, kalah-kalah juga di babak awal. Banyak kalah-kalah lah di babak awal. Tapi tahu-tahu di All England 2019 Hendra Hassan juara. Dan di partai final kok Hendra cedera betis. Bang Hassan main udah kayak mix double. Itu sempet viral juga tuh. Nah di partai quarter final Ahsan Hendra ngalahin Mark Lamfus, Marvin Seidel 21-12, 21-13. Lumayan jauh. Di semifinal, nah ini di semifinal kena nih cederanya. Di skor 20-19, Ko Hendra di belakang ada jumping, terus kayaknya salah landing. Ada ketarik tapi dipaksa main. Masih menang. Emang Bang Hassan waktu itu main agak letter U tuh. Jadi Kojeng di depan aja, Ahsan cover semua lapangan. Tapi masih menang, 21-19, 21-16. Di final, lawannya Erencha Masoyik. Erencha Masoyik 21-11, 21-14, 12-21. Ahsan Hendra menang, juara kedua kalinya All England. Sempurna, jadi emang Kojeng sangat luar biasa kalau menurut gua. Nah, next, Asian Games 2010. Kenapa menurut gue salah satu yang terbaik juga? Karena waktu itu masa itu Hendra sama Kido udah keluar dari timnas PBSI. Keluar dari pelatnas, memutuskan buat profesional, latihan di luar gak gampang, sparringnya agak susah, ngatur pelatih bayar sendiri, berangkat bayar sendiri. Dia memutuskan buat latihan sendiri, dipanggil sama tim Indonesia buat main Asian Games, beregu dan perorangan. Di perorangan dia dapat emas. Di semifinal ngalahin Jung Jae-sung Leongdae 21-15, 21-13, 21-18. Di final Kido Hendra ngalahin sebenarnya salah satu lawan tersulit lah dari buat Kido Hendra. Ku Kien Ket Tan Bun Hyung 21-16, 26-24, 21-19. Sebenarnya hampir kalah. Kutan udah unggul di set kedua tapi Tan Bun Hyung ada ngelakuin spekulasi lah waktu itu menurut gua. Dia ngelakuin flat serve lah. Flatnya datar banget tapi out. Jadinya kembali kalah. Set ketiga Hendra Kido udah mulai pede lagi. Kembali kalah. Jadinya Hendra Kido yang dapat emas.
Nah, di next ini adalah Olimpiade Beijing 2008. Gongnya segala-segala turnamen. Hendra Kido drawing nggak bagus. 2008 posisinya unggulan kelima. 5-6 lah. Satu pool sama Ku sama Tan. Kutan ranking 1 dunia. Skor ketemu 7-0. Nggak pernah menang. Itu mungkin almarhum Uda juga kalau ngeliat drawing, aduh, udah lawannya Ku sama Tan. Sedangkan rekornya juga jelek kan, 7-0. Tapi di babak 16 besar lawannya Go Zhendong sama Xu Zhongbo. Rubber set juga. 22-20, 21-10, 21-17. Di quarter nih ketemu Ku sama Tan. Menang. 21-16, 21-18. Pecah telur 7-1. Tapi pecahnya di Olimpik itu paling penting. Kutan juga ada wawancara yang bilang karena terlalu pengen. Olimpiade selalu punya magicnya. Kalau orang nggak bisa jaga mental, hati, pikiran, terlalu pengen, hati-hati, jadinya nggak all out, nggak 100% lah formnya. Di semifinal Hendra Kido ketemu Jonas Rasmussen, Lars Paske, 21-19, 21-17. Ketemu pasangan senior, menang. Di final Kido Hendra ketemu Cai-Yun Fuaifeng. Saya pertama kalah 12-21. Saya kedua menang 21-11. Saya ketiga Cai-Yun unggul. Di awal-awal saya ketiga udah selebrasi. Jumawa mentang-mentang main di kampungnya. Dibalikin sama Kido Hendra. Jadinya udah sama Kojeng dapat emas. Dan satu-satunya emas di Olimpiade Beijing. Last but not least, Thomas Cup 2020. El Capitano menyempurnakan gelarnya. Memang belum sempurna karena Sudirman Cup belum. Tapi di tim event Kojeng dapat 1 medali di Thomas Cup. Dia main dari 2006. Thomas Cup 2006 Jepang, Thomas Cup 2008 Jakarta, 2010 Malaysia, 2012 di Cina, 2014 di India, 2016 di Cina, 2018 dan sekian. Gue lupa deh di mana tuh belakang-belakangannya. Akhirnya Hendra Setiawan jadi kapten dan dapat gelar Thomas Cup. Kalau menurut gue emang belum ada yang selengkap dia sih. Kalau menurut gue. Tapi ya kalian boleh komen di bawah. Sekian dari gue dan menurut gue itu 7 turnamen terbaiknya Hendra Setiawan. Kalian boleh komen di bawah. Kalian juga boleh kasih masukan buat gue. Topik apa yang mau dibahas. Dan kalian juga bisa DM ke adminnya PBINA, adminnya Jebre Media buat konten-konten yang lain. Jangan lupa subscribe PBINA, subscribe Jebre Media, Valentino Jebret, dan Stand Up Olahraga. Ketemu di Tepok Bulu berikutnya. Bye-bye.